Orang biasanya gue live pakai daster, suka-suka gue live pakai daster aja nyindir ibu-ibu Facebook kok. Biar lucu gitu maksudnya ya, DJ Panda. DJ kan biasa di dunia kehidupan malam. Ya. Natalie Holscher murka, namanya keseret gegara Erika Karlina hamil. Ini pernyataan tegasnya. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Natalie Holscher murka lantaran namanya ikut terseret atas kehamilan Erika Karlina yang diungkap pada podcast Deddy Corbuzier belum lama ini. Dalam podcast itu, Deddy Corbuzier melihat konten Natalie Holscher menggunakan daster dan memparodikan ibu hamil bersama teman-teman lainnya termasuk DJ Panda. Sosok pria yang diduga ayah kandung dari anak yang dikandung Erika. Setelah namanya ikut terseret gara-gara konten itu, Natalie mengaku murka dan memberikan pernyataan di media sosial TikTok. Dalam video klarifikasi yang beredar, Natalie juga menyayangkan para netizen yang menyangkut pautkan dirinya gara-gara video nge-DJ menggunakan daster itu. Video yang dibagikan oleh akun Instagram @lambeturah ini menuai banyak komentar netizen. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ada podcast, ya kan, podcastnya lagi viral. Nah di situ ada konten di situ ada konten. Di konten itu ada aku, ada Panda, ada DJ lain gitu loh. Ya, tapi nyerangnya semuanya ke aku. Ngapain gitu pada nyampah ke aku gitu loh, paham nggak? Nih, lo lihat sendiri nih di konten TikTok gue yang ada pandanya tuh. Hargain dong sesama perempuan. Emang gue tahu apaan anjir? Gue aja kagak tahu. Orang biasanya gue live pakai daster, suka-suka gue live pakai daster aja nyindir ibu-ibu Facebook kok. Jadi buat fans-fans sana tolong deh ya pakai pas udah podcast itu kayak gitu keluar, terus gue bilang, oh ternyata lo udah punya anak gini. Enggak, ntar gue kirim kalau ya, gue kirim ke mana ya? Terserah lu pakai siapa? Ke Andre ya. Boleh. Terus. Gila, pokoknya gila. Jadi istilahnya tuh kayak dia berlindung di balik gua, paham gak lo? Jadi, gitu. adanya Mbak Natalie gitu? Iya, jadi setiap misalkan ada misalkan ada apa ya, ada Brevi lagi live apa gimana, podcast yang kemarin kirim ke gua, Kak, nanti gua kirim. Itu jadi kemarin Yang lagi viral itu, ya, yang lagi viral itu, gue juga kena impactnya, ya. Gue di sini gue nggak ngerti apa-apa, ya. Datang bikin konsep karena mau ada konsep berdua DJ, ya kan. Abis itu terus tiba-tiba nggak ngerti nih gue yang kena juga. Pusing gak lo? Kok emosi? Suka-suka gue, emang gue konten emosi, kenapa lo? Kalau orang dituduh emang gak emosi? Hah? Jadi Panda datang, kita bikin konten bareng, dan itu baru perdana ketemu, ya. Kita bikin konten bareng karena apa? Karena mau bikin project bareng gitu loh. Gimana kalau misalnya Natalie X Panda, ngerti nggak? Ini kerjaan ya, gitu. Nah terus kita bikinlah tuh kontennya pada pakai daster-dasteran, daster bekas gua hamil. Nah disambung-sambungin lah tuh, ngerti nggak? Jadi disambung-sambungin karena gue posisinya gue lagi
pakai anduk gue taruh di sini nih gitu loh. Jadi disambung-sambungin seakan-akan gue nyindir, paham nggak? Terus dibilang gue satu circle. Lah gue aja baru ketemu pertama kemarin itu. Biar lucu gitu maksudnya ya DJ Panda. DJ kan biasa di dunia kehidupan malam. Ya terus jadi di embel-embelin Panda biar lucu, imut gitu maksudnya. Oh karena dia hitam putih, belang. Oh Panda para pecinta janda. Oh gitu maksudnya. Kenapa DJ ini? Intinya dia buahin anak orang terus nggak mau tanggung jawab. Ya kan kelakuan laki, gak cuma Panda doang kayak begitu. Biasa, lu jangan kayak gitu dah. Dikit-dikit orang animal abuse lu. Anjing lah disalah-salahin. Anjing lu gitu. Anjing tuh setia. Dimana-mana yang gak setia tuh kucing, tikus. Tuh. Banyak ngenti doang dimana-mana. Kagak tanggung jawab. Bukan itu, apa lagi? Penguin. Cuman lu gak rela kan kalau dia dibilang penguin? Ya ancemannya kan saya udah ancem balik aja. Siapa sih dia? Hamil di luar nikah. Akhir-akhir ini jadi perbincangan khusus hot dan panas gitu karena Mbak R hamil 9 bulan gitu ya. Video ini gue buat untuk mengingat masa lalu gue, untuk merefleksikan diri gue dan pesan sedikit untuk Mbak R. Walaupun banyak di sini kalian yang udah pada tahu cerita hidup gue dan bahkan ada di highlight TikTok gue gitu ya, ada cerita hidup gue gitu. Tapi kalau ingat-ingat tentang hamil di luar nikah itu adalah konotasi yang pernah menghancurkan gue gitu. Adalah image yang pernah menghancurkan gue pribadi gitu. Hamil di luar nikah itu otomatis itu menjadi aib buat gue sendiri, aib buat keluarga gue, buat orang tua gue. Gue sadar betapa memalukannya gue, betapa menjijikannya gue saat itu, betapa terpuruknya gue, betapa gue sendiriannya, betapa gue bener-bener hancur lebur, kayak ngerasa nggak punya masa depan lagi, kayak hidup gue berhenti sampai di sini, waktu gue berhenti sampai di sini, kayak gue ngerasa segala hal itu kayaknya nggak adil buat gue, ngerasa semuanya jahat. Tepatnya 10 tahun yang lalu ya, 2015 Juli gitu, umur gue itu masih 16 tahun Julinya, Oktobernya umur gue 17. Juli 2015 itu gue melahirkan anak perempuan gitu ya. Sekarang berarti anak gue udah 10 tahun guys, ya kan. Zaman itu masih zamannya AXFM gitu ya. Instagram tuh masih baru-barunya muncul gitu lah ya. Jadi masih belum terlalu rame. Dulu tuh masih ramenya tuh AXFM gitu. Dan gue nge-blow up, gue speak up di AXFM gue pribadi gitu. Dan dari situ langsung booming gitu lah ya. Dan seperti biasa gue terima hujatan rame banget, banyak banget gitu ya. Mungkin di sini zaman dulu ada yang main AXFM juga. Hamil di luar nikah itu ngebuat gue kehilangan 90% harga diri gue gitu ya. Membuat gue hancur mental, hancur karir gitu. Dan gue mengalami apa yang Mbak R alami gitu, yang diancam-ancam gitu. Bahkan si cowok yang menghamili gue itu mengancam akan ngebun-bun bokap gue, akan ngebun-bun orang tua gue, akan ngebun-bun gue, ya kayak gitu-gitu lah ya. Sempet punya rasa takut, ya khawatir lah gitu ya, karena ancamannya nggak main-main gitu loh, ancamannya langsung bun-bun gitu. Terus sebagai perempuan yang saat itu hamil di luar nikah itu gue bener-bener ngerasa malu banget gitu ya. Orang tua gue malu, bokap nyokap gue malu, keluarga besar gue malu, bahkan gue juga dijauhin sama teman-teman gue karena gue hamil di luar nikah itu. Karir gue juga hancur parah. Di saat itu tuh gue jadi model ya, sampai sekarang gue juga masih jadi model gitu. Cuman waktu itu gue di umur 15, 16, 17 tahun tuh jadi model tuh gue masih hot-hotnya banget gitu. Tapi ternyata gue hamil gitu kan, jadi nggak bisa ngelanjutin lagi jadi model. Inti poin yang mau gue omongin sebenarnya gue pernah ada di posisinya Mbak R, percis seperti posisinya Mbak R, bedanya usia gue waktu itu masih sangat belia gitu ya. Kayak hamil di luar nikah itu juga ngebuat ngebuat image gue itu kayak jadi cewek rendahan banget, jadi cewek murahan banget. Padahal kalau tahu cerita aslinya tuh bukan seperti itu gitu loh. Cuman ya udahlah gitulah, itu kan image orang yang kita nggak bisa kontrol. Tapi di usia gue saat itu yang masih belasan tahun, gue bener-bener tidak memikirkan untuk menghilangkan kandungan gue. Gue tidak berpikir untuk menghilangkan bayi dalam perut gue. To be honest, itu adalah keputusan yang berat ya, berat banget. Apalagi umur gue, balik lagi umur gue masih segitu. Cita-cita gue masih panjang, gue masih pengen lanjut SMA, gue pengen kuliah, gue pengen ini, gue pengen itu dan segala macam. But ya semuanya terjadi, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Intinya buat Mbak R dan untuk perempuan di luar sana yang sedang mengalami posisi yang sama seperti gue 10 tahun lalu gitu ya, terutama untuk Mbak R lah di saat-saat sekarang ini, apalagi mengingat Mbak R adalah public figure yang benar-benar dikenal sama satu Indonesia gitu ya. Buat Mbak R, semangat terus, jangan pantang menyerah, jangan merasa kalau ini adalah akhir dari hidup Mbak R. Perjalanan Mbak R masih panjang bersama sang baby.
Jadilah ibu yang kuat, jadilah ibu yang cerdas, jadilah ibu yang baik, sekalipun tidak ada seorang ibu dan tidak ada seorang orang tua yang sempurna. Tapi setidaknya gue pribadi yakin kalau Mbak Er adalah perempuan yang kuat dan sudah terbukti. Memang namanya jejak digital itu nggak akan pernah hilang ya. Dan kita tuh nggak pernah bisa kontrol pemikiran publik gitu, kita nggak bisa kontrol pemikiran netizen. Tapi apapun yang sedang Mbak Er alami sekarang, yang sedang Mbak Er jalani sekarang, gue yakin kok pasti nanti akan menemukan jalan titik terangnya sendiri, akan menemukan pelanginya. Kayak yang Mbak Er bilang di podcastnya Om Ded itu, Mbak Er ngerasa kalau kayaknya karir gue bakal hancur deh. Enggak ya Mbak Er, enggak gitu. Enggak, jangan berpikir kayak gitu. Justru harusnya kita berpikir kalau pasti percaya ada rezeki anak. Kita juga percaya kalau misalkan kita menanam hal yang baik, ujung-ujungnya akan baik juga. Buat Mbak Er, jangan kecil hati, jangan merasa rendah diri, jangan merendahkan diri sendiri, jangan turunkan standarmu. Tetap andalkan Tuhan, jalani kehidupan yang harus dijalani, jangan menyerah, maju terus untuk seterusnya. Mungkin gue nggak kenal Mbak Er secara pribadi, secara personally gitu, tapi gue beberapa kali ketemu Mbak Er waktu di Atlas Bali, waktu premier film, gue sempat beberapa kali ketemu Mbak Er dan tatap-tatapan gitu ya, tapi ya balik lagi Mbak Er pasti nggak tahu gue gitu. Walaupun we don't know each other personally gitu, tapi gue yakin deep inside my heart gitu kalau Mbak Er itu adalah orang yang baik, adalah perempuan yang kuat, adalah perempuan yang tangguh, perempuan yang bisa melewati segala permasalahan hidup sendiri. Buat Mbak Er, semangat terus. Jangan lupa berdoa, jangan lupa andalkan Tuhan, maju terus, jangan menyerah, gak usah pikirin omongan-omongan orang, fokus aja sama diri sendiri, fokus sama baby Andrew, fokus untuk kedepannya, fokus menjadi ibu, selamat menjadi ibu tidak seburuk yang orang-orang pikir, walaupun memang pusing, capeknya double, sakitnya double, tapi bahagianya double, rezekinya double, segala macamnya berdouble, berlipat ganda. God bless you, Mbak Er.